Segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada hari Minggu Letare, Marlas Rohama, bersukacitalah dari Efesus pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal istilah dalam medis mati suri, atau yang disamakan, disandingkan, diperbandingkan dengan istilah koma. Namun ada perbedaan antara koma dengan mati suri. Kalau koma, maka seluruh organ tubuhnya itu semakin melemah. Koma itu menurut para medis, menurut kedokteran, adalah tingkat kesadaran yang sangat-sangat rendah. Koma itu dalam kondisi sadar, tapi kesadarannya itu melemah, semakin lemah dan semakin lemah. Organ tubuhnya, baik jantung, baik detak nadinya atau nafasnya itu berfungsi, tetapi melemah. Sebaliknya, apabila dikatakan mati suri, dia sudah dinyatakan mati, meninggal secara klinis oleh para dokter, dan tiba-tiba bisa hidup. Itu karena ada organ tubuh yang kembali muncul dan berkekuatan. Keduanya itu berbeda, tapi memiliki persamaan antara mati suri dan koma. Dan ada kebanyakan orang yang mengalami mati suri seolah-olah bertemu dengan Tuhan, atau dihantar ke neraka, atau dihantar naik ke surga, dan itu menjadi pengalaman spiritual pribadi dan pasca. Paulus juga menyatakan dalam perikop ini mati suri secara rohani. Mati suri kepada jemaat Efesus. Kamu dulu sudah mati. Kamu dulu sudah mati dan mengulu Tuhan kembali hidup karena kasih karunia Tuhan. Kamu dulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran, namun dihidupkan kembali oleh karena kasih anugerah kebaikan kemurahan Tuhan. Paulus mengartikan kata mati adalah terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah, tidak memiliki hubungan yang erat lagi, tidak memiliki hubungan yang dekat lagi kepada Allah secara rohani, secara spiritual. Mati karena terlalu menganggap aturan dunia lebih tinggi dari aturan surga. Aturan dunia lebih tinggi dari aturan Tuhan. Mati karena lebih menuruti hawa nafsu kedagingan daripada suara
Roh Kudus Tuhan, mati karena hidup dalam berbagai macam kejahatan, kenajisan, dusta, kebohongan, kemunafikan. Orang-orang yang seperti ini yang melakukan banyak kejahatan disebut mati secara rohani, sekalipun fisiknya itu dapat bergerak. Bahkan Paulus juga meyakini bahwa dia juga pernah mati secara rohani. Ayat 3. Sebenarnya dulu kami pun, dia dan para murid dan para pengikutnya, terhitung seperti mereka yang mati oleh karena kejahatan, yang mati oleh karena pelanggaran, yang mati oleh karena tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Hidup dalam kejahatan. Sehingga dapat dikatakan orang yang disebut mati adalah orang yang hidup dalam keberdosaan. Orang yang disebut mati dalam perikop ini, dia hidup tetapi hidup dalam keberdosaan. Sekalipun raganya hidup, tapi rohnya itu mati. Wahyu 3 ayat 1c. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati sebenarnya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kondisi yang seperti inilah yang membuat Allah lebih besar menunjukkan anugerahnya sehingga dia menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus to save human beings, untuk menyelamatkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Keberdosaan manusia sudah tidak terbendung. Bahkan Allah mengatakan dalam perjanjian lama, Allah menyesal menjadikan manusia karena dosanya sudah terlalu banyak. Tapi anugerah, keselamatan, kemurahan, kebaikan Tuhan itu menyalahkan dosa-dosa. Artinya, anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita dapatkan karena kita dosa. Aledileho Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan surga, tapi diberikan kepada kita menjadi selamat itu anugerah. Sebaliknya, yang kedua, anugerah itu juga sesuatu sebenarnya yang layak kita dapatkan, tapi tidak diberikan. Kita layak mati, kita layak masuk neraka, kita layak masuk kemurkaan Tuhan. Tapi oleh karena anugerah kasih karunia, kita diangkat dan menjadi tidak layak untuk mati, justru layak untuk hidup dan selamat. Hidup kita, nafas kita tidak layak kita dapatkan. Molo seorang asini rohan di bakar sapi. Hidup kita tidak mungkin kita dapatkan kalau bukan karena karunia Tuhan. Hidup kita, nafas hidup yang kita hidup saat ini tidak layak kita terima karena keberdosaan kita, tapi karena anugerah keselamatan kita dilayakkan. Bahkan dengan tegas firman Tuhan katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Ingat dah, dalam bahasa sederhana, ingat tahu dada alani ulau punai. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan agar kita hidup safe, selamat. Agar kita bisa hidup selamat, hebat. Jangan ada yang menegakkan diri, jangan ada yang sombong. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah stop hidup dalam dosa dan kejahatan. Stop hidup dalam dosa dan kejahatan. Seorang penjahat di kanan dan kiri Yesus salah satunya, dia adalah penjahat ulung di zamannya. Tapi ketika dia mati, ketika dia akan mati, dia mengatakan, Tuhan Yesus, engkau tahu di harapan. Ingat aku ketika engkau masuk dalam kerajaan. Ingatlah aku karena dia percaya, beriman kepada Yesus ketika dia akan mati. Di saat detik-detik kematiannya, dia akhirnya bertobat dan ingat kepada Tuhan, menyesal, percaya kepada Kristus Yesus, menjadi sumber keselamatan dalam kehidupannya. Tapi untuk kehidupan kita tidak perlu menunggu sampai harus mau mati. Tidak perlu harus menjadi penjahat kelas kakap, menjadi bandar besar baru bertobat. Tidak perlu menunggu sampai nabi berkali-kali, berulang-ulang masuk sampai lebih dari 10 kali. Tidak perlu sampai mendapat sebutan preman besar baru dia bertobat. Firman Tuhan katakan, apabila sehari ini engkau mendengar suara Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dan bertobat. Sadarion, mulut ditanya, kau suara Tuhan ini, mulang mau.
itu dibakar. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan kita katakan masih panjang waktu, masih ada waktu, masih banyak kesempatan. Tobat nanti dulu, tobat ketika mau tamat dari kehidupan di dunia ini. No, tapi katakanlah saat ini aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau datang kepada Tuhan. Jangan berlama-lama mati suri rohani. Jangan berlama-lama mati suri rohani. Ketika hidup kita kelihatan energik, ketika hidup kita kelihatan baik, benar, hebat, kuat, sepertinya beriman, tapi sebenarnya roh kita mati. Ketika kita kelihatan hebat dalam bertepuk tangan, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang tahu bagaimana hati kita pada ibadah saat ini. Apa yang ada dalam hati kita, apakah kita dekat dengan Tuhan atau justru hati kita menjauh, sekalipun raga kita ada di tempat ini. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah upah iman adalah keselamatan. Upah iman adalah keselamatan. Jika firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi adalah iman adalah berbuah kepada keselamatan yang kekal. Iman yang bukan sekedar iman setengah-setengah. Iman yang bukan sekedar percaya setengah-setengah, tapi kasih karunia Tuhan yang diimani, mulut dan alani Tuhan yau, aku tidak sampai seperti ini. Kasih kemurahan Tuhan yang harus diimani, sebab iman itu sendiri bukan hasil dari bagaimana kita baca Alkitab setiap hari. Tidak. Iman itu bukan hasil dari bagaimana jam-jam doa kita. Doa-doa kita selama ini bukan bagaimana kita bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saat ini, sekalipun itu penting dalam kehidupan kita. Kalau itu ukurannya, kalau ukurannya adalah kita bernyanyi agar kita dapat hidup yang kekal, kalau ukurannya kita berbuat baik agar kita mendapat kehidupan yang kekal, maka kita adalah sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mengedepankan perbuatan baik, mengedepankan ulau nadinggan hukum Taurat, tapi membelakangi, menomor 2 atau menomor 3 kan iman kepada Tuhan, anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 10 dikatakan, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, hasil dari ide, hasil dari kasih karunia Allah dalam hidup manusia. Hiduplah berbuat kebaikan, hiduplah untuk berbuat baik, karena sudah diciptakan, karena sudah diatur sedemikian rupa, karena sudah dibandingkan di mata kita. Harus kita melakukan perbuatan baik. Berbuat baik adalah respon dari kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena kita sudah dimampukan pada saat ini berbuat baik. Kalau tidak selamat, bagaimana kita mampu berbuat baik? Karena sudah selamat kita, maka kita dimampukan untuk berbuat baik. Bangsa Israel pun selamat dulu dari serangan ular tembaga, ular-ular teduh, sehingga mereka pun diselamatkan. Mereka percaya ketika melihat ular tembaga itu, mereka diselamatkan, mereka selamat, dan mereka melakukan banyak perbuatan yang baik. Selamat di Parsi, selamat di padang pasir. Buang pemikiran lama tentang iman dan perbuatan yang salah. Buang pemikiran lama tentang iman dan perbuatan baik yang salah, tapi pakailah pemikiran yang baru tentang kedua-duanya. Bahwa ibadah kita hari ini dan seluruh komponen ibadah, mulai dari awal pembukaan ibadah, haleluya, bernyanyi, mengaku dosa, mengaku iman, mendengar firman Tuhan, sampai saat ini, bukan agar kita diselamatkan, bukan agar kita diberkati, bukan agar kita diberi kekuatan, tapi karena kita masih bernafas, karena kita masih diperkenankan mendengar firman Tuhan, karena kita masih dipercayakan untuk bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita diberikan kekuatan, maka kita datang beribadah, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Mau lihat nama Tuhan, Allah, sampai saat ini aku diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan,
Bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup saat ini. Kalau kita sudah mati, dan ada melapatan ini, dan ada melapatan ini, ulah meninggal. Kalau kita sudah mati, tidak ada gunanya kita melakukan perbuatan baik. Saya diri menunggu selama kita hidup. Selagi aku bernafas, aku akan bernyanyi bagi Tuhan. Selagi nafasku masih ada, aku akan bermasmur bagi Tuhan. Sebab kalau kita sudah stop dan tidak bernafas, apakah gunanya pujian-pujian? Apakah gunanya doa-doa ketika kau sudah mati? Tetapi ambil kesempatan selagi masih hidup, bersyukurlah atas kehidupan yang sudah kita berikan. Ilustrasi yang sudah sering pernah kita dengar, seorang raja datang ke suatu penjara akan memberikan grasi kepada satu orang narapidana. Kemudian pihak penjara mengumpulkan 10 orang yang dilayakkan untuk bebas oleh grasi dari raja itu. Kemudian raja itu bertanya kepada satu demi satu, kenapa kamu sengaja? Yang pertama mengatakan, sebenarnya raja bukan aku yang salah, tapi dia yang mengkhianati aku. Lalu kemudian raja bertanya kepada yang kedua, kenapa kamu di penjara? Aku korban, bukan aku sebenarnya, tapi dia. Kemudian ditanya sampai orang ke-9 semuanya dalih alasan-alasan mengatakan aku digigit, aku diangkat, aku sebenarnya tidak melakukannya, aku korban, BB ku tidak ada dan lain sebagainya. Kalau di-compare dalam bahasa zaman sekarang ini. Kemudian yang terakhir dia bertanya kepada narapidana yang terakhir, kenapa kamu masuk penjara? Iya raja, aku adalah orang yang berdosa, aku adalah orang yang layak dihukum mati, tapi aku mau belas kasihan raja, kiranya engkau mengampuni dan memberikan grasi. Tentunya kita sudah tahu siapa yang akan diberikan grasi. Yang diberikan penampunan adalah orang yang mengaku, menyadari, bukan dibuat-buat bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena hal yang apa yang ada padanya, tapi karena hadiriyonnya, bagaimana dirinya dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, jangan ada seorang pun di antara kita yang memegahkan diri. Jangan ada seorang pun di antara kita yang sombong, menyatakan apa yang ada pada kita adalah karena kekuatan kita, seolah-olah kita hebat, kita kuat, kita semangat. Apa yang saya tongah, pada sebenarnya itu karena adalah kekuatan dari Tuhan. Semuanya karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan, bukan karena apa yang ada pada kita. Bertobatlah segala sesuatunya karena kemurahan dan kebaikan